Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Cerita horor kali ini adalah kiriman dari Mbak Susanti di sebuah kabupaten di selatan Jawa Tengah. Terima kasih untuk Mbak Susanti yang sudah berkenan berbagi ceritanya di channel Cerita Novika 2 yang diberi judul Pasutri Masuk ke Kampung Setan. Malam itu, udara di desa Watu Lemah terasa lebih dingin dari biasanya. Embun mulai membasahi dedaunan, dan kabut tipis melayang-layang rendah di atas jalanan desa. Sepasang suami istri muda, Danu dan Lestari, tampak mengayuh sepeda ontel tua sambil tertawa pelan. Baru 3 bulan mereka menikah. Dan malam itu mereka pulang dari rumah orang tua Lestari yang berada di dusun sebelah. Seandainya kita punya motor, pasti lebih cepat ya, Mas, kata Lestari sambil memeluk pinggang suaminya dari belakang. Kalau naik motor, kita nggak bisa menikmati malam kayak gini, jawab Danu dengan senyum. Dengerin deh, suara malam itu adem. Memang, malam itu tenang. Hanya ada suara jangkrik. Sesekali suara burung hantu dari kejauhan, dan derit rantai sepeda tua yang mereka kendarai. Jalan yang mereka lewati sepi dan agak becek, melewati kebun-kebun lebat milik warga dan deretan pohon randu yang menjulang seperti raksasa bisu. Kabut perlahan menebal. Awalnya hanya tipis seperti asap dapur, tapi dalam hitungan menit, kabut menjadi pekat dan menelan pandangan mereka. Mas, ini kok kabutnya tebal banget ya? Tanya Lestari mulai cemas. Danu memperlambat kayuhannya. Iya, ini aneh. Biasanya kabut segini baru turun pas menjelang subuh. Jalanan di depan mereka mendadak berubah. Batu-batu kecil yang biasa mereka lewati kini berganti dengan tanah merah yang basah, berlapis daun-daun kering yang tak mereka kenali. Pepohonan di pinggir jalan tampak berbeda, lebih tinggi, lebih gelap, dan bentuknya bengkok seperti terpelintir. Mas, ini masih jalan yang sama, kan? Suara Lestari mulai gemetar. Danu tak menjawab. Ia sendiri mulai merasa tidak nyaman. Ia sudah hafal betul jalan pulang, tapi sekarang ia tak mengenali apapun. Mereka terus mengayuh, berharap kabut segera menipis. Tapi justru sebaliknya, semakin mereka masuk, kabut semakin tebal. Bahkan lampu Petromax kecil yang mereka bawa di stang sepeda tak bisa menembusnya lebih dari 1 meter ke depan. Mas, kita muter balik aja, yuk, pinta Lestari. Danu mengangguk dan membalikkan sepeda. Tapi saat mereka memutar arah, jalan di belakang mereka sudah tidak ada. Digantikan pagar kayu tua yang dipenuhi lumut, dan di baliknya deretan rumah-rumah kayu tua berdiri rapat-rapat dengan atap daun rumbia dan pintu-pintu yang setengah terbuka. Masya Allah, itu perkampungan apa? Bisik Danu. Lestari mencengkeram lengan suaminya. Aku gak pernah lihat kampung kayak gitu. Langit mendadak berubah gelap. Kabut menipis perlahan, namun digantikan oleh kesunyian yang menyesakan. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Bahkan napas mereka sendiri terasa menggema terlalu keras. Mereka mendorong sepeda pelan ke arah kampung itu. Tak ada satupun orang keluar rumah. Tapi pintu-pintu terbuka sedikit, seolah mengintip. Jendela-jendela berdiri seperti mata yang mengawasi. Danu menelan ludah. Mbak, kayaknya ini bukan desa biasa. Lestari menunjuk ke papan nama kecil yang nyaris tak terbaca. Di antara retakan dan ket yang mengelupas, terlihat huruf-huruf kabur. Kampung Setan. Danu mundur. Kita harus keluar dari sini. Sekarang juga. Tapi ketika mereka kembali menoleh ke belakang, jalan yang mereka lewati sudah tidak ada. Hanya dinding kayu berdiri di belakang mereka, seperti rumah yang muncul dari tanah. Dan dari salah satu rumah itu, terdengar suara pintu menutup pelan. Tok, mereka berjalan menyusuri gang kampung itu. Anehnya, meskipun lampu rumah-rumah menyala redup dengan nyala minyak, tak ada suara televisi, radio, atau manusia. Bau kemenyan tercium samar dari udara. Di ujung gang, ada musola kecil yang tampak terbengkalai. Sajadah-sajadahnya robek, dan beduknya digantung terbalik. Mas,
Kita masuk ke dunia apa sih ini? Tanya Lestari pelan. Danu menarik napas panjang. Entah, tapi kita nggak boleh panik. Lestari tiba-tiba menunjuk ke satu titik. Mas, lihat, ada orang. Di depan sebuah rumah, tampak seorang wanita tua duduk di teras. Rambutnya panjang menyentuh lantai. Matanya menatap ke arah mereka. Tapi yang membuat mereka mundur adalah wajah wanita itu datar. Tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Tubuh Lestari bergetar hebat. Itu bukan orang, Mas, itu bukan manusia. Tiba-tiba, suara kentongan terdengar bertalu-talu dari kejauhan. Tok, 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 tok. Rumah-rumah yang tadinya diam, kini mulai mengeluarkan bayangan. Sosok-sosok mulai berdiri di depan pintu. Semua tanpa wajah. Semua menatap mereka. Danu menarik tangan Lestari. Lari! Mereka meninggalkan sepeda dan berlari menembus gang. Tapi gang itu terus berputar. Setiap tikungan membawa mereka kembali ke tempat semula. Setiap sudut seperti berubah bentuk. Mereka tak tahu arah mana yang benar. Dunia ini seperti labirin yang hidup. Langkah mereka melambat. Nafas tersengal. Keringat dingin membasahi tubuh. Lalu dari kejauhan, terdengar suara gamelan pelan. Diiringi nyanyian perempuan tua dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Di antara kabut, bayangan keranda melayang tanpa orang yang mengusung. Lestari menjerit, Mas, kita harus keluar sekarang. Danu tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk dan membaca doa dalam hati. Tapi langkah kakinya gemetar. Dan saat mereka berhenti di depan satu rumah yang lebih besar, pintu rumah itu terbuka perlahan. Di dalam, tampak ruangan gelap dengan lilin-lilin menyala. Di tengahnya berdiri dua patung pengantin lengkap, mengenakan pakaian pernikahan Jawa. Tapi wajah patung itu adalah wajah mereka sendiri. Lestari berteriak histeris. Suara gamelan makin keras, udara makin berat, dan lalu semuanya menjadi gelap. Pagi harinya, seorang petani menemukan mereka tergeletak di kebun pisang. Tubuh mereka penuh lumpur, pakaian kotor, dan wajah pucat. Danu masih memeluk Lestari yang tak sadarkan diri. Tak ada sepeda, tak ada rumah, tak ada kampung. Hanya hamparan pohon pisang yang basah oleh embun pagi. Danu, Lestari, ya Allah, kalian dari mana saja? Sudah 2 hari dicari. Tapi mereka tak menjawab. Mereka hanya saling menatap, masih melihat kabut itu di belakang mata mereka. Dan jauh di antara pohon-pohon itu, sebuah papan kayu roboh tertutup lumpur. Jika dibersihkan, akan tampak kembali tulisan yang sudah hampir hilang. Selamat datang di kampung setan. Danu membuka matanya dengan napas berat. Dadanya naik turun seperti habis berlari jauh. Di sebelahnya, Lestari masih terbaring tak sadarkan diri. Rambutnya berantakan, dan bajunya basah kuyup oleh embun pagi. Matahari sudah tinggi, tapi hawa dingin tetap menusuk tulang. Suara burung mulai terdengar samar-samar dari kejauhan. Tapi yang membuat Danu tercekat bukanlah pagi yang datang, melainkan kenyataan bahwa mereka terbangun di tengah kebun pisang, di tempat yang tidak mereka kenali. Lestari, Sari, bangun, bisik Danu, mengguncang bahu istrinya. Lestari perlahan membuka matanya. Tatapannya kosong. Beberapa detik kemudian, ia mendadak menjerit dan memeluk Danu erat-erat. Mas, kampung itu, orang-orang tanpa wajah. Patung itu wajah kita. Mas, kita masih di sana. Tenang, Sari, kita udah di luar. Udah pagi, udah aman. Danu mencoba menenangkan, meski hatinya sendiri tak kalah kalut. Tapi saat Danu memandang sekeliling, perasaan aneh mulai merayap naik dari perut ke dadanya. Kebun pisang ini terlalu rapi, terlalu sunyi, terlalu mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lain. Tidak ada petani, tidak ada suara cangkul atau suara ayam. Bahkan angin pun terasa diam, seolah waktu berhenti di tempat ini. Lestari berdiri perlahan, lututnya gemetar. Mas, kita harus cari jalan pulang.
Aku nggak mau ada di sini lebih lama. Danu mengangguk. Mereka berjalan menyusuri celah di antara pohon-pohon pisang, berharap menemukan jalan setapak atau seseorang yang bisa mereka tanya. Tapi setelah hampir setengah jam berjalan, mereka kembali ke tempat semula. Kebun itu melingkar. Mas, kita tadi lewat sini kan? Itu batu itu. Tadi aku lihat. Kok kita balik lagi ke sini? Suara Lestari mulai panik. Danu menatap batu besar berlumut yang disebut Lestari. Memang benar, mereka seperti berputar-putar di tempat yang sama. Ini seperti jebakan, gumam Danu pelan. Mereka terus berjalan, kali ini mencoba arah lain. Dan setelah beberapa menit, mereka melihat deretan bangunan kayu yang tampak akrab, tapi sekaligus asing. Rumah-rumah tua berjajar rapat, dengan pintu terbuka sedikit dan lampu minyak menyala redup. Mereka telah kembali ke kampung itu. Kampung setan. Kampung itu seperti diam membeku. Tak ada manusia, tapi tanda-tanda kehidupan aneh justru ada di mana-mana. Asap tipis keluar dari cerobong salah satu rumah. Bau wangi bunga bercampur kemenyan tercium samar di udara. Terdengar suara-suara lirih dari balik dinding, bukan suara percakapan biasa, tapi seperti ratapan atau nyanyian yang diputar pelan. Dan yang paling mengerikan, setiap jendela, setiap celah pintu, seakan mengawasi mereka. Mas, aku nggak kuat. Ini semua salah. Ini bukan tempat hidup. Gumam Lestari, air matanya menetes. Danu menggenggam tangan istrinya erat-erat. Kita cari jalan keluar. Harus ada cara. Kita nggak boleh menyerah di sini. Mereka berjalan melewati gang sempit di antara rumah-rumah tua. Plang jalan yang ada sudah tak bisa dibaca. Tulisan-tulisannya buram, seperti terbakar sebagian. Salah satu rumah besar di sudut kampung menarik perhatian mereka. Rumah itu tampak lebih terawat dari yang lain, dengan lentera besar tergantung di beranda. Di depan pintunya tertancap payung hitam yang menancap di tanah. Rumah kepala desa, tanya Lestari. Aku juga nggak tahu. Tapi siapapun yang tinggal di sini, pasti punya kuasa, jawab Danu. Mereka mendekat, tapi sebelum sempat menyentuh pintu, suara langkah pelan terdengar dari dalam rumah. Danu dan Lestari mundur. Tok, tok, tok. Pintu kayu tua itu membuka sedikit. Bayangan seseorang muncul, tinggi, kurus, rambut panjang menutup wajahnya. Ia hanya berdiri di balik pintu, menatap atau lebih tepatnya, mengintai. Danu menahan napas. Lestari mencengkeram lengan suaminya. Permisi, kami tersesat. Kami ingin pulang, ucap Danu dengan suara berat. Sosok itu diam. Lalu, pintu ditutup perlahan, dan suara gerendel terdengar dari dalam. Klik. Mas, aku mau keluar dari sini. Aku takut banget. Tangis Lestari pecah. Danu menggandeng istrinya kembali ke arah gang masuk kampung. Tapi lagi-lagi, seperti sebelumnya, mereka hanya kembali ke tempat semula. Titik tengah kampung. Di sana, berdiri pos ronda kecil dengan kentongan tergantung. Tapi kentongan itu bergoyang sendiri, tanpa angin, tanpa sentuhan. Tok, tok, tok. Lestari semakin tak sanggup menahan diri. Ia memeluk tubuhnya sendiri, menangis tanpa suara. Tapi Danu, meski wajahnya pucat, masih berusaha berpikir jernih. Tempat ini seperti lingkaran. Setiap jalan kembali ke titik awal. Kayak labirin atau penjara, sambung Lestari. Tiba-tiba dari balik salah satu rumah terdengar suara tangisan anak kecil. Hiks, hiks, hiks. Lestari menoleh. Naluri keibuannya bangkit. Itu suara anak kecil. Mas, kita harus lihat. Jangan, ini bisa jebakan. Danu menahan, tapi Lestari sudah melangkah mendekat. Di balik rumah kecil yang nyaris roboh, mereka melihat seorang anak perempuan kecil duduk memeluk lutut. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan ia mengenakan baju putih kotor. Dek, kamu sendirian? Tanya Lestari perlahan. Anak itu tidak menjawab. Tangisnya berhenti. Tiba-tiba ia mengangkat kepalanya. Wajahnya kosong tanpa mata dan mulut.
Lalu ia berlari dengan gerakan patah-patah, masuk rumah kosong dan menghilang menembus dinding. Lestari menjerit. Danu langsung menariknya menjauh. Tempat ini hidup. Dia tahu kita di sini. Kita harus cari pusatnya. Sari, harus cari asal semua ini. Menjelang malam, kabut kembali turun perlahan. Kampung itu menjadi gelap tanpa matahari. Meskipun belum malam hari, lampu-lampu minyak menyala sendiri di teras rumah. Suara kentongan terdengar makin sering. Tok, tok, tok. Suara nyanyian aneh kembali terdengar. Loro jiwo, loro raga, tumbal anyar, kanggo kawula. Danu dan Lestari bersembunyi di belakang rumah kosong. Tubuh mereka menggigil. Mas, kalau kita mati di sini, apa kita bisa ditemukan? Enggak, tapi kita belum mati. Kita masih bisa cari jalan. Gimana kalau ini bukan tempat di dunia? Bisik Lestari. Pertanyaan itu menggantung di udara. Karena semakin lama mereka di kampung itu, semakin besar perasaan bahwa mereka tak lagi berada di dunia yang sama. Waktu tidak berjalan, alam tidak bergerak. Semua seperti panggung pertunjukan, dan mereka adalah tokohnya. Dan dalam hati mereka muncul ketakutan terbesar. Bagaimana jika mereka tidak pernah bisa kembali? Langit di atas kampung itu tetap abu-abu, seakan matahari tidak lagi berhak menyinari tempat tersebut. Danu dan Lestari duduk di teras sebuah rumah kosong yang mereka temukan di ujung gang sempit. Mereka sudah kehabisan tenaga, pikiran, dan air mata. Nafas mereka berat. Jantung mereka bekerja lebih keras dari biasanya, seakan tubuh mereka tahu mereka sedang berada di ambang sesuatu yang tidak wajar. Mas, kita harus keluar dari sini. Aku nggak bisa tahan lagi. Bisik Lestari, wajahnya pucat, matanya sembab. Aku tahu, Sari, aku juga takut. Tapi setiap jalan yang kita lewati kembali ke tempat semula. Kampung ini seperti hidup. Danu mengusap wajahnya. Tangannya dingin. Ia menoleh ke sekitar. Rumah-rumah masih berdiri rapat. Lampu minyak di dalam rumah-rumah itu menyala redup. Meski tak ada yang menyalakan. Kabut mulai turun lagi, tipis, mengambang seperti nyawa yang tidak menemukan tubuh. Tiba-tiba, Lestari mencengkeram lengan Danu. Mas, lihat itu. Di ujung gang, berdiri 3 sosok manusia. Mereka diam, tak bergerak. Tubuhnya berpakaian seperti warga kampung biasa. Sarung, kebaya, blangkon. Tapi yang membuat darah Danu dan Lestari membeku adalah wajah mereka tidak ada. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya kulit datar dan licin seperti lilin yang belum dicetak sempurna. Ya Allah, bisik Danu, menarik napas gemetar. Ketiga sosok itu berdiri menghadap mereka. Tidak melangkah, tidak bicara, tapi kehadiran mereka menciptakan tekanan yang menyesakkan dada. Lestari mulai menangis pelan. Kenapa mereka menatap kita? Mereka bukan manusia, Sari. Salah satu dari mereka, sosok tertinggi, mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Danu dan Lestari. Perlahan, ia melangkah, diikuti 2 sosok lainnya. Langkah mereka berat, seperti diseret. Tapi mereka tidak mengeluarkan suara sama sekali. Danu segera menarik tangan Lestari. Lari! Mereka berdua berlari menuruni gang sempit, melewati lorong-lorong kampung yang kini seperti berubah bentuk. Rumah yang tadinya di kiri, kini ada di kanan. Jendela yang tadi terbuka, kini tertutup. Jalan bercabang yang mereka lewati sebelumnya, kini seperti menyatu. Kampung itu mengatur ulang dirinya. Seolah tak ingin mereka pergi. Mereka bersembunyi di balik rumah panggung kecil yang tampak hampir roboh. Nafas mereka terengah. Lestari menggigit bibirnya sendiri agar tidak menangis keras-keras. Danu mengintip ke arah gang. Sosok-sosok itu menghilang. Tapi saat ia menoleh ke arah kiri, ia melihat satu dari mereka berdiri di atas rumah. Diam, menunduk mengawasi mereka dari atap. Wajahnya masih sama. Tidak ada wajah. Tapi Danu bisa merasakan tatapannya. Tatapan yang menembus daging hingga ke dalam tulang. Mas, aku dengar suara.
Suara apa? Dari atas, seperti anak kecil menangis. Mereka menengadah. Di puncak rumah sebelah, duduk sosok anak kecil berpakaian putih. Wajahnya rusak, seperti leleh. Matanya hanya lubang kosong hitam. Ia memeluk lututnya sambil menangis. Hiks, hiks, Bunda, aku takut. Lestari menggigil. Mas, itu suara anak kecil yang aku dengar kemarin. Tiba-tiba anak itu menatap langsung ke arah mereka, lalu melompat dari atap, tapi tidak jatuh. Ia melayang turun perlahan seperti boneka kain, lalu menghilang di balik kabut. Langit mulai bergetar. Tengah malam datang tanpa aba-aba. Danu dan Lestari bersembunyi di dalam rumah panggung. Mereka duduk saling memeluk, hanya diterangi cahaya lilin kecil yang mereka temukan di sudut ruangan. Jam tangan mereka berhenti bergerak. Entah sejak kapan. Lalu, terdengar gamelan. Pelan, sayup-sayup, tapi lama-lama makin jelas. Danu berdiri perlahan, mencoba melihat keluar dari celah papan rumah. Matanya membelalak. Masya Allah, Sari, kamu harus lihat ini. Lestari berdiri pelan dan mengintip. Di tengah kampung, di alun-alun kecil, tampak keranda mayat melayang sendiri. Tidak ada yang mengangkat, tapi keranda itu tetap meluncur perlahan, seolah dituntun oleh kekuatan yang tidak terlihat. Di sekelilingnya, sosok-sosok tanpa wajah berdiri membentuk lingkaran, mengelilingi keranda itu. Mereka tidak bergerak, tidak bersuara, tapi gamelan terus berbunyi, seperti pengiring ritual kematian. Mas, kita di dalam mimpi buruk. Isak Lestari. Bukan mimpi, Sari. Ini nyata. Keranda itu berhenti. Tutupnya terbuka sendiri. Tapi tidak ada jasad di dalamnya. Hanya foto Danu dan Lestari mengenakan pakaian pengantin Jawa. Lampu lilin di dalam rumah pada mendadak. Gelap total. Gamelan berhenti. Lalu terdengar ketukan keras di pintu rumah. Tok, tok, tok. Danu menahan napas. Lestari memeluknya erat. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Lalu suara dari luar berkata, Wayahe wistekan, manten anyar kudu disambut. Sudah saatnya, pengantin baru harus disambut. Pintu rumah terbuka perlahan. Tidak ada angin, tidak ada tangan. Danu dan Lestari menjerit bersamaan. Mereka kembali berlari, keluar dari rumah itu. Kemanapun. Asal bukan ke arah keranda, tapi kampung itu terus mengulang. Rumah yang mereka lewati adalah rumah yang sama dari sebelumnya. Pohon yang tumbuh, pohon yang sama. Dan kini, bayangan sosok tanpa wajah mengikuti di belakang mereka. Lestari terjatuh, Danu membopongnya. Lalu semuanya memutih, dan mereka pingsan. Beberapa jam kemudian, seorang petani yang hendak pergi ke sawah menemukan mereka berdua terkapar di kebun pisang. Tubuh mereka basah dan kotor. Astagfirullah, Danu, Lestari. Keduanya tak sadarkan diri. Orang-orang kampung datang membantu. Mereka dibawa ke rumah kepala dusun. Tapi saat mereka sadar, tak ada kata yang bisa mereka ucapkan. Mata mereka kosong, dan satu kalimat keluar dari bibir Lestari dengan suara kecil. Mereka tidak punya wajah. Dan malam itu, seorang warga kampung melihat dari kejauhan ke arah kebun pisang. Ada keranda yang lewat perlahan, tanpa suara. Hari berganti, tapi matahari tak juga muncul. Langit tetap muram seperti senja yang tersesat dan lupa berganti malam. Setelah ditemukan warga dan dibawa ke rumah kepala dusun, Danu dan Lestari dirawat seadanya. Tapi tubuh mereka lemas, kulit pucat, dan tatapan kosong. Beberapa warga mulai bergumam pelan. Pasti mereka lewat jalan belakang sawah itu. Katanya yang masuk ke kebun pisang malam-malam bisa ditarik. Dulu juga pernah ada yang hilang 2 hari, terus pulang seperti orang linglung. Namun saat Danu akhirnya siuman, ia hanya bertanya satu hal. Sari, mana Sari? Lestari masih terbaring di kamar dalam. Tubuhnya lemah. Namun yang membuat orang-orang takut adalah matanya. Matanya menatap kosong ke langit-langit, namun bibirnya tersenyum kecil.
seolah sedang bercakap dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Malam itu, Danu menunggu di sisi ranjang Lestari. Lampu minyak menyala remang, dan suara jangkrik mengisi kesunyian desa. "Sari, kamu dengar aku?" Lestari mengerjapkan mata, lalu menoleh perlahan. "Mas, kamu kenapa duduk begitu jauh? Ayo ke sini." Danu merasa aneh. Ia hanya berjarak 1 meter dari ranjang, tapi Lestari bersikap seolah ia berada sangat jauh. Ia mendekat, menggenggam tangan istrinya. "Aku di sini, Sari." Lestari tersenyum, tapi senyumnya tak wajar. Bibirnya terlalu lebar, matanya terlalu tenang. "Kamu bukan Danu." Danu tercekat. "Apa maksudmu?" "Kamu terlalu terang." Danu sekarang sudah abu-abu. Danu berdiri, kaget. "Sari, ini aku, suamimu." Namun Lestari justru menoleh ke arah sudut kamar dan tertawa kecil. "Ibu bilang kamu akan bohong." "Ibu?" Lestari mengangguk pelan. "Ibu sudah datang. Aku dengar suaranya semalam. Dia panggil aku. Dia bilang aku anaknya." Beberapa jam sebelumnya, saat malam pertama mereka dirawat, Lestari sempat bangun lebih dulu dari Danu. Ia duduk sendiri di ruang tamu rumah kepala dusun. Matanya menatap keluar jendela yang terbuka sedikit. Kabut tipis kembali menyelimuti desa. Dan di tengah sunyi itu, terdengar suara perempuan tua memanggil pelan. "Sari, anakku, kemari, nak." Suara itu lembut, nyaris seperti nyanyian. Lestari menoleh ke jendela. "Bu?" Tak ada siapa-siapa. "Bu, itu ibu ya?" tanyanya, melangkah ke arah jendela. Ia mendekat, membuka daun jendela perlahan. Di kejauhan, di tepi jalan yang menuju ke kebun pisang, berdiri sosok perempuan tua berambut panjang mengenakan kebaya putih. Wajahnya tak jelas, tapi ia melambai ke arah Lestari. "Jangan takut, pulanglah padaku." Lestari merasa tubuhnya ringan. Langkahnya seolah digerakkan oleh sesuatu. 1 langkah, 2 langkah. Namun tiba-tiba, di dinding kayu tepat di samping jendela, Lestari melihat tulisan samar yang entah sejak kapan ada di sana. "Jangan bicara saat mendengar suara ibu." Tangannya langsung menutup mulut, tapi sudah terlambat. Ia sudah menyapa, sudah menjawab. Kutukan telah aktif. Sejak malam itu, segala sesuatu berubah. Lestari tidak lagi bisa membedakan kenyataan dan ilusi. Kadang ia melihat Danu dengan wajah rusak, mata menghitam, kulit terkelupas. Kadang ia melihat dirinya sendiri duduk di sudut ruangan, tersenyum sinis sambil menjahit baju pengantin yang entah dari mana datangnya. Kampung yang tadinya hanya muncul dalam kabut, kini muncul dalam pikirannya setiap saat. Bahkan saat membuka mata, ia seperti masih ada di sana, di rumah-rumah tua, di bawah lentera gantung, mendengar gamelan sayup dan suara perempuan tua yang memanggil, "Anakku, jangan percaya siapapun, hanya aku yang mencintaimu." Danu semakin panik. Ia meminta bantuan Ustadz Abdul, seorang tokoh agama setempat yang dihormati. Namun saat Ustadz datang dan mencoba membacakan ayat-ayat Al-Quran, Lestari menjerit dan menutup telinganya sambil berkata, "Jangan keras-keras, ibu sakit kalau dengar bacaan itu." Seketika, lampu minyak padam, angin dingin masuk ke dalam rumah, dan dari langit-langit, terdengar suara desisan seperti ular. Ustadz Abdul langsung tahu, yang mengikat Lestari bukan sekadar makhluk, tapi ikatan kutukan. Danu mencari segala cara. Ia kembali ke tempat mereka ditemukan, kebun pisang. Ia ingin tahu, apakah ada sisa jejak? Apakah kampung itu masih bisa dilihat? Tapi yang ia temukan hanyalah satu hal aneh. Di batang salah satu pohon pisang, terukir tulisan dengan darah kering. "Manten anyar, wis digawe kanggo leluhur." Pengantin baru telah disiapkan untuk leluhur. Ketika Danu kembali ke rumah, ia menemukan Lestari duduk di lantai, mengelus boneka jerami yang terbungkus kain putih. Di sekelilingnya, bunga melati berserakan, dan di depannya sebuah sesaji dari bubur merah putih. "Ini buat ibu.
katanya pelan. Besok aku mau pulang ke rumahnya. Rumah siapa, Sari? Rumahku, rumah yang di belakang kabut. Malam berikutnya, Lestari menghilang. Pintu rumah terbuka. Jejak kakinya terlihat menuju ke arah kebun pisang. Danu dan warga mencari hingga fajar. Dan di tengah-tengah kabut tipis, mereka menemukannya duduk di tanah, menghadap ke pohon pisang terbesar. Di hadapannya, sebuah patung batu kecil dengan bentuk perempuan berkebaya. Lestari berkata dengan suara yang bukan suaranya. Ibu sudah datang. Sekarang tinggal menunggu suami, agar bisa resepsi di kampung pengantin. Malam itu, Danu menangis. Ia tahu, kutukan sudah terlalu dalam. Dan satu-satunya cara memutusnya adalah menghadapi langsung ibu yang memanggil dari balik kabut. Malam itu dingin sekali. Kabut turun lebih awal dari biasanya, menggulung perlahan di antara pepohonan dan atap-atap rumah desa. Dari kejauhan, suara gamelan terdengar samar, seperti bisikan dari alam lain yang memanggil mereka kembali ke tempat asal kegelapan itu. Danu berdiri di batas kebun pisang. Matanya menatap lurus ke dalam. Sejak Lestari mulai mengalami halusinasi dan menghilang semalaman, Danu yakin ada sesuatu yang belum selesai. Ada sesuatu yang tertinggal. Atau sesuatu yang belum dikembalikan. Ia mengingat kata-kata Lestari malam sebelumnya. Ibu sudah datang. Sekarang tinggal menunggu suami, agar bisa resepsi di kampung pengantin. Kata-kata itu menggema di kepalanya seperti mantra. Kampung pengantin, kampung yang mereka masuki dalam kabut, bukan hanya kampung terkutuk. Itu adalah tempat para arwah lama yang menunggu tumbal, menunggu pengantin baru. Dan kini, Danu dan Lestari telah dipilih menggantikan seseorang atau beberapa orang yang gagal diserahkan. Tak ada pilihan. Danu harus kembali. Ia tak bisa melawan kutukan dari luar. Ia harus masuk ke dalam, menghadapi langsung pusat kekuatan gaib itu. Menjelang tengah malam, dengan senter, botol air doa, dan jimat kecil dari Ustadz Abdul, Danu melangkah kembali ke kebun pisang. Kali ini ia tidak takut. Ia tidak gentar. Yang ia tahu, ia harus menyelamatkan istrinya. Kabut menyambutnya. Kabut yang aneh, tidak basah dan tidak dingin, tapi pekat dan hidup. Setiap langkah membuat napasnya makin berat. Tanah di bawahnya mulai berubah. Dari tanah keras menjadi lumpur lekat yang menahan kaki seperti tangan-tangan tak kasat mata. Dan akhirnya, seperti sebelumnya, kampung itu muncul kembali. Rumah-rumah tua berdiri rapat. Lentera minyak menyala seperti sebelumnya. Jendela-jendela terbuka perlahan, seperti mata tua yang mengenali dirinya kembali. Namun kali ini, Danu tidak berputar-putar. Ia melangkah lurus ke arah pusat kampung, ke tempat yang dulunya tidak sempat ia masuki. Rumah besar dengan payung hitam di depan pintunya. Rumah itu berbeda dari yang lain. Lebih tinggi, berdinding kayu jati tua yang menghitam. Di depannya, dua patung batu berdiri seperti penjaga. Tidak ada suara dari dalam, tapi atmosfernya begitu tebal. Danu merasa dadanya tertindih beban tak kasat mata. Ia melangkah mendekat. Di depan pintu berdiri seorang sosok tinggi berkerudung hitam. Ia tidak bergerak, tapi kehadirannya begitu kuat. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan tudungnya. Tapi Danu bisa merasakan tatapan menusuk yang keluar dari dalam kegelapan itu. "Kenapa kamu datang kembali?" Suaranya serak, pelan, seperti bisikan dari balik liang kubur. "Saya mau ambil istri saya kembali." Sosok itu mengangkat satu tangan kurusnya. Jari-jarinya panjang dan dingin. "Istrimu sudah diterima. Kini saatnya kamu menyusul. Aku tidak peduli pada aturan kalian. Kembalikan dia, atau aku akan bakar tempat ini sampai rata." Sosok itu tidak menjawab, tapi pintu rumah besar itu terbuka sendiri, dan Danu melangkah masuk. Di dalam rumah besar itu, suasana jauh lebih menyeramkan daripada luar. Aroma dupa membakar menusuk hidung. Dindingnya dipenuhi foto-foto pengantin tua. Semuanya mengenakan pakaian adat Jawa lengkap, tapi wajah mereka buram. Beberapa di antaranya bahkan tidak memiliki kepala. Di tengah ruangan utama,
Terdapat altar batu yang di atasnya diletakkan sesajen, kepala ayam hitam, bunga kantil, rambut manusia, dan sebuah cermin besar yang menghadap ke langit-langit. Di atas altar itu, tergeletak sebuah album lusuh. Danu membukanya pelan. Halaman demi halaman memperlihatkan pasangan pengantin dari berbagai zaman. Tahun 1950, 1963, 1977, 1989. Semua dengan catatan kecil di bawah. Dian dan Raka diserahkan untuk ratu leluhur. Ningsih dan Harto tertolak. Laki-laki kabur. Sari dan Danu calon pengantin. Belum disempurnakan. Danu membeku. Namanya dan nama Lestari sudah ada di sana. Mereka sudah ditulis sebagai milik. Langkah kaki bergema dari arah tangga. Danu menoleh. Di ujung tangga berdiri Lestari, mengenakan kebaya merah darah. Rambutnya disanggul rapi, matanya kosong. "Mas," katanya dengan suara lemah. Danu melangkah cepat, mencoba mendekati. "Sari, ini aku." Namun sebelum bisa memeluknya, sosok perempuan tua muncul dari balik bayang. Ia tinggi, mengenakan jarik usang, rambutnya panjang hingga ke lantai. Matanya hitam pekat, mulutnya tersenyum lebar. "Inilah calon pengantin kami yang ke-99, katanya, menatap Danu. "Dia bukan milikmu," jawab Danu, menggenggam botol air doa dari sakunya. "Kalian adalah pengganti. Yang lama gagal, yang baru harus sempurna." Danu menyiramkan air doa ke arah makhluk itu. Tapi ia hanya tertawa. "Air ini tak berlaku di sini. Ini tanah yang sudah dimandikan darah sejak ratusan tahun lalu. Airmu terlalu suci." Lestari tiba-tiba menjerit. Tubuhnya bergetar, wajahnya berubah-ubah. Kadang Lestari, kadang wajah wanita lain, kadang kosong. "Sari, lawan dia!" teriak Danu. Namun suara Danu terputus oleh dentuman gong besar dari atas rumah. Gamelan mulai berbunyi. Pesta pengantin telah dimulai. Danu dikelilingi bayangan. Dari setiap pintu keluar, masuk sosok-sosok tanpa wajah, mengenakan pakaian pengantin. Mereka membentuk lingkaran. Semuanya pengantin yang gagal. "Sekarang giliranmu," bisik suara di belakangnya. Danu menutup mata, dan dalam hatinya, ia berdoa. Bukan dengan bacaan panjang, tapi hanya satu harapan. "Tolong, ya Allah, biarkan aku bawa istriku pulang." Tiba-tiba, lentera di tengah ruangan meledak, dan ruangan menjadi gelap total. Saat cahaya kembali muncul, Danu mendapati dirinya dan Lestari terkapar di luar rumah besar itu, di tengah alun-alun kampung. Namun kini, kampung itu mulai runtuh. Rumah-rumah terbakar perlahan tanpa api. Sosok-sosok tanpa wajah berteriak tanpa suara. Tubuh mereka larut menjadi abu. Langit merah darah. Altar di rumah besar meledak, dan cermin besar di dalamnya pecah, menyemburkan cahaya putih yang menembus langit. Sosok wanita tua terakhir yang terlihat, berdiri di ujung kampung. Wajahnya mulai retak, dan ia berkata dengan suara getir, "Kalian belum bebas. Masih ada harga yang belum dibayar." Lalu semuanya lenyap dalam suara gemuruh. Danu dan Lestari kembali terbangun di kebun pisang. Namun kali ini, tidak ada warga, tidak ada petani, hanya mereka berdua, dan selembar kain putih yang menutupi sebuah foto pengantin di atas tanah. Foto mereka berdua sudah robek separuh, dan angin yang lewat berbisik pelan. Pengantin ke-99 masih belum sempurna. Kampung itu tidak lagi seperti sebelumnya. Setelah insiden di rumah besar dan gagalnya prosesi pengantin gaib, tanah tempat mereka berpijak seakan marah. Rumah-rumah bergoyang pelan, jalanan berubah arah setiap beberapa menit, dan kabut kini tak hanya menutupi jarak pandang, ia menelan suara, cahaya, bahkan waktu. Danu dan Lestari berjalan menyusuri lorong yang rasanya tak berujung. Langkah kaki mereka berat, seakan menapaki daging tanah yang hidup. Lestari tampak semakin lemah. Wajahnya pucat, matanya kadang menatap kosong,
dan bibirnya sering bergerak sendiri tanpa suara. Tapi yang paling mencemaskan, suatu bisikan seolah terus menyertainya. Jangan percaya dia. Bawa dia ke altar. Suamimu hanya penipu. Danu memegangi tangan Lestari erat, mencoba menahan tubuhnya yang semakin limbung. Sabar ya, Sari, kita akan keluar dari sini. Aku janji. Lestari mengangguk pelan, tapi saat menoleh, matanya berwarna hitam sekejap sebelum kembali normal. Danu pura-pura tidak melihat. Mereka melewati ganggang sempit, mencoba menandai jalan dengan sobekan kain yang diikat di tiang atau dahan. Tapi setiap kali mereka kembali ke titik awal, penanda itu hilang atau berpindah ke tempat lain. Seperti kampung ini mengatur dirinya agar mereka tersesat. Kita seperti berjalan dalam mimpi yang tak bisa dibangunkan. Gumam Danu. Tiba-tiba Lestari berhenti. Nafasnya cepat. Ia menunduk, lalu mendesis seperti menahan sesuatu dalam dirinya. Mas, jangan deket-deket. Aku takut nyakitin kamu. Kamu gak akan nyakitin aku. Sari, ini bukan salahmu. Dia ada di dalam kepalaku. Dia bilang aku harus ganti pengantin yang gagal. Lestari mencengkeram kepalanya sendiri. Tubuhnya gemetar. Mulutnya bergetar tanpa suara. Lalu, dengan gerakan mendadak, Lestari mencabut potongan kayu dari pagar rumah dan mengarahkannya ke Danu. Jangan bohong. Kamu bukan Danu. Kamu cuma bayangan. Kamu pembohong. Matanya berubah lagi. Gelap. Tak ada cahaya. Danu terkejut dan mundur. Tapi ia tak melawan. Ia hanya menatap istrinya, memohon dari dalam hati. Sari, kamu tahu aku. Kamu tahu siapa aku. Kita sudah melewati semuanya bareng. Ingat kebun belakang rumah kita? Ingat lagu yang kamu nyanyiin waktu kita tanam pohon pisang pertama? Lestari mematung. Tangan yang menggenggam kayu mulai gemetar. Kamu nyanyiin lagu itu sambil nangis karena kamu takut gak bisa punya anak. Tapi aku bilang, kita bisa bahagia meskipun cuma berdua. Air mata mulai mengalir di pipi Lestari. Kayu jatuh dari tangannya. Mas, aku takut, aku gak mau hilang. Danu memeluknya erat. Tahan, Sari, kita belum selesai. Kita akan cari pintu keluar itu. Dan kita pulang. Beberapa saat kemudian, mereka berjalan ke arah barat, mengikuti suara gemericik air. Sebab Danu ingat sesuatu yang ia baca di kitab tua Ustadz Abdul. Gerbang antara alam tersesat hanya muncul di dekat mata air tua, di mana langit dan tanah bertemu dalam cermin basah. Dan benar, di balik kabut, mereka menemukan sebuah kolam bundar, airnya hitam, tapi memantulkan langit seperti cermin. Tepat di belakang kolam itu, berdiri gerbang batu besar, setinggi 5 meter, ditumbuhi lumut dan akar merambat. Di atasnya terukir aksara Jawa kuno, dan di bagian tengah terdapat lubang seperti tempat menancapkan sesuatu, seperti kunci. Lestari memegang dada kirinya. Nafasnya mulai tidak beraturan. Mas, gerbang itu. Ya, ini pasti gerbangnya. Danu mendekat. Ia mencoba membaca ukiran batu itu, mengingat sedikit ilmu Sansekerta dari masa sekolah. Lalu perlahan ia mengucapkan, Lawang Purna Kawula, Geret Kawah Candha, milik sing wis dibayar, ora bakal bali tanpa tumbas. Pintu ini sempurna, menarik arwah hamba, yang telah menjadi milik, tak akan kembali tanpa harga. Harga? Bisik Danu. Apa maksudnya? Dari tanah, muncul bayangan yang mengeras. Sosok perempuan tua dari rumah besar muncul di hadapan mereka. Kali ini tubuhnya terbungkus kabut. Matanya merah menyala. Setiap pengantin harus membayar. Apa yang kalian inginkan? Teriak Danu. Jiwa, atau darah, atau salah satu dari kalian. Lestari mulai menangis. Ambil aku, kata Danu tegas. Lepaskan dia. Perempuan itu tertawa. Bukan kamu yang kami inginkan, tapi dia. Karena dia sudah bicara pada ibu. Dia melanggar. Dia milik kami. Lestari jatuh berlutut.
Matanya berkilat. Dari belakang telinganya mulai merembes darah. Aku nggak kuat, Mas. Aku udah capek. Danu menggenggam tangannya. Kita pulang. Kita lewati pintu ini bareng. Gerbang batu mulai bergetar. Lubang di tengahnya bersinar merah. Dari dalam tanah, muncul kembali foto-foto pengantin seperti yang dilihat Danu di rumah besar. Semuanya terbakar perlahan, hingga tersisa satu foto Danu dan Lestari. Kali ini, wajah mereka sudah jelas, tidak pudar. Pilih, kata suara dari kabut. Satu boleh keluar, satu harus tinggal. Danu menoleh pada Lestari. Tanpa ragu, ia berdiri dan melangkah ke arah sosok perempuan tua itu. Ambil aku. Namun Lestari bangkit cepat dan menarik Danu ke belakang. Bukan kamu yang salah, Mas. Aku yang jawab suara itu. Aku yang buka pintu kutukan ini. Jangan, Sari. Kalau ada harga yang harus dibayar, biar aku yang bayar. Dan sebelum Danu bisa menghentikannya, Lestari melangkah ke depan, berdiri tepat di bawah gerbang batu. Ia memejamkan mata. Tapi aku mau pintu ini membuka untuk Danu juga. Gerbang bersinar terang. Cahaya merah berubah menjadi putih keemasan. Sosok perempuan tua berteriak. Tubuhnya meleleh seperti lilin. Kabut menghilang. Langit menjadi biru. Dan gerbang terbuka. Danu berlari dan menarik Lestari ke pelukannya. Tapi tubuh Lestari terasa ringan, terlalu ringan. Sari. Lestari menatapnya dengan mata teduh. Aku nggak bisa ikut, Mas. Tidak, kamu udah cukup menderita. Aku nggak mau pergi sendiri. Namun Lestari tersenyum. Ia menyentuh dada Danu. Kamu harus pulang dan hidup. Jangan biarkan aku sia-sia. Tubuh Lestari perlahan berubah menjadi cahaya dan menghilang di antara cahaya gerbang. Danu menjerit. Lalu semuanya gelap. Ia terbangun di bawah pohon besar di pinggir kebun pisang. Matanya basah, pakaian sobek. Tapi langit biru. Di tangannya tergenggam foto. Hanya ada dirinya seorang. Lestari telah hilang. Tapi angin berbisik. Yang dibayar telah cukup. Tapi pintu itu tidak akan selamanya tertutup. Sinar matahari menerobos sela-sela daun pisang yang lebat. Menyentuh wajah Danu yang terbaring di tanah. Tubuhnya gemetar dan basah oleh embun pagi. Dadanya naik turun pelan. Seperti baru kembali dari tenggelam yang panjang dan dalam. Seseorang menepuk pundaknya. Danu? Ya Allah! Danu, bangun, nak! Suara itu milik Pak Lurah. Diikuti dua warga lain yang hendak ke sawah. Mereka mendapati Danu dalam kondisi lemah. Bajunya robek dan lusuh. Di sebelahnya, tergeletak Lestari. Matanya tertutup. Wajahnya pucat, namun masih bernapas. Ambilkan air, cepat, teriak Pak Lurah. Danu perlahan membuka matanya, menatap ke arah langit biru. Tapi yang ia lihat pertama kali adalah cahaya putih menyilaukan, seperti kilatan dari gerbang batu yang terbuka. Lalu semuanya buram. Hari itu, seluruh desa geger. Pasangan muda yang menghilang 2 hari ditemukan kembali di kebun pisang, di lokasi yang sama tempat mereka pertama kali pingsan. Bukan pingsan biasa, kata seorang dukun tua. Mereka keluar dari tempat yang tidak semua orang bisa kembali. Mereka dibawa pulang ke rumah orang tua Lestari. Dibaringkan, dijaga, dan dijamu. Tapi selama 2 hari berikutnya, keduanya lebih banyak diam. Danu duduk di ruang tengah, menatap cermin gantung yang tergantung di dinding rumah. Ia mulai memperhatikan hal aneh. Bayangannya tidak sepenuhnya bergerak bersamaan. Setiap ia mengangkat tangan, bayangannya terlambat setengah detik. Lalu pada suatu pagi, saat ia bercermin mencukur jenggot, bayangannya tidak tersenyum ketika ia tersenyum. Bayangannya tetap menatap kosong, lalu menyeringai sendiri. Danu menjatuhkan pisau cukurnya. Ia memalingkan wajah, tapi cermin itu tetap menunjukkan dirinya, yang tersenyum tanpa alasan. Lestari juga mengalami hal serupa. Malam-malamnya dipenuhi suara dari luar jendela.
Suara langkah pelan di pekarangan, ketukan pelan di dinding, suara perempuan tua yang familiar. Sari, Sari, kamu kangen ibu? Ia menutup telinga, menyelimuti diri di dalam kamar. Tapi suara itu menembus dinding, kadang bahkan muncul dari balik lemari, atau dari dalam cermin riasnya. Mas, bisik Lestari pada Danu suatu malam. Kita benar-benar udah pulang, kan? Danu tak menjawab segera. Ia memeluk Lestari erat, tapi dalam hatinya, keraguan tumbuh seperti jamur dalam lembab. Apa ini dunia yang sama dengan dunia yang kita tinggalkan? Tanda-tanda semakin kuat. Saat pergi ke warung, Danu melihat Pak Darto, seorang warga yang sudah meninggal 3 bulan lalu karena stroke, berdiri di antrian beli minyak tanah. Matanya kosong, mukanya pucat. Tapi tidak ada satupun warga yang memperhatikannya seaneh itu. Saat Danu hendak mendekat, Pak Darto menghilang di tikungan gang. Lain waktu, saat Lestari mencuci pakaian di sumur belakang, ia melihat bayangan pengantin wanita berdiri di bawah pohon pisang, mengenakan kebaya merah, rambut panjang menutupi wajah, dan satu tangannya menggenggam foto yang sobek separuh. Foto itu, foto mereka. Lestari berteriak dan pingsan. Dukun desa dipanggil. Ia mengadakan selamatan dan doa di rumah Danu dan Lestari. Ayat-ayat suci dibacakan, air dirukyah. Namun satu persatu keanehan mulai muncul justru saat ritual dilakukan. Lilin menyala sendiri. Cermin di ruang tengah retak meski tidak disentuh. Foto pernikahan mereka berubah. Wajah Danu dan Lestari menjadi kabur. Dukun itu hanya berkata pelan, "Mereka sudah kembali." Tapi yang kembali tidak sepenuhnya manusia. Pada malam keempat setelah mereka pulang, Danu duduk di serambi rumah, termenung. Di kejauhan, kabut tipis mulai turun, meski musim kemarau. Dan dari balik kabut, ia melihat kampung itu kembali muncul. Hanya sekelebat, tapi cukup jelas. Rumah-rumah rapat, lampu minyak menyala, dan suara kentongan terdengar pelan. Tok, tok, tok. Ia mengucek mata, berkedip, dan semuanya hilang. Tapi di tangannya, yang sebelumnya kosong, tiba-tiba tergenggam sepotong kain putih dengan tulisan aksara Jawa. Gerbang belum tertutup. Lestari mulai bicara dalam tidur. Awalnya hanya gumaman, tapi lama-lama menjadi kalimat utuh. "Ibu, maaf, aku belum siap pulang." "Mas, kamu masih di luar, ayo ikut aku." Altar sudah dibuka lagi. Danu mencatat semuanya. Setiap kalimat, setiap mimpi. Ia mulai sadar, mereka mungkin tidak pernah benar-benar kembali. Atau, lebih buruk, mereka kembali ke tempat yang terlihat seperti rumah, tapi bukan rumah. Pagi berikutnya, Danu pergi ke kebun pisang seorang diri. Ia ingin memastikan. Ia ingin tahu apakah gerbang itu masih ada. Di tengah kabut yang menggantung, ia tiba di titik mereka ditemukan. Dan di sana, ia melihat bekas ukiran batu yang kini tertutup tanah. Tapi saat ia menggali sedikit, dengan tangan kosong, ia menemukan ujung gerbang. Masih utuh, masih dingin, dan lubang kunci di tengahnya mulai bersinar merah. Danu pulang dengan tangan gemetar. Dan malam itu, ia melihat Lestari duduk di depan cermin rias, tersenyum sendiri. "Sari, kamu ngapain?" Lestari menoleh, masih tersenyum, tapi senyumnya terlalu lebar. Matanya terlalu tenang. "Mas, aku baru mimpi indah. Kita nikah lagi di kampung itu. Tapi kali ini semua warga hadir, termasuk ibu." Cermin retak sendiri di belakangnya. Danu perlahan mundur, menelan ludah. Dan ia mulai bertanya, apakah istrinya benar-benar Lestari? Atau apakah Lestari belum kembali sama sekali? Esok harinya, warga kembali menemukan kain putih tergantung di pohon pisang. Kain itu basah darah, dan di ujungnya tertulis, "Pengantin ke-100 akan sempurna." Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya.
Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.